Salam sejahtera saudara-saudara. Bersama kami dari GKJ Wonosari untuk menghadapi masa Paskah, masa Raya Paskah, GKJ Wonosari akan melaksanakan bincang-bincang seputar perjamuan kudus yang dimana GKJ Wonosari akan melaksanakan perjamuan Kamis Putih. Sudah bersama kami akan berbicara tentang perjamuan Bapak Pendeta Dwi Wahyu Prasetyo MABS. Selamat sore. Selamat sore Pak Pater. Bersama kami juga Pak Wahyu Nugroho, Ketua Majelis GKJ Wonosari. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kita akan memperbincangkan masalah Paskah. Pak Wahyu, kita akan melaksanakan perjamuan Kamis Putih. Sementara banyak dari kami, baik majelis yang mempersiapkan maupun jemaat yang mempersiapkan, ingin tahu sebenarnya apa sebenarnya sakramen itu. Mohon Pak Wahyu untuk menjelaskan kepada kami. Coba Pak Wahyu, silakan. Ya, terima kasih. Sebelumnya salam sejahtera Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Sebelum kita bicara tentang sakramen, tentu setiap gereja pelaksanaannya berbeda-beda. Oleh karena itu kita akan berbicara tentang sakramen, namun sebelumnya kita akan bicara tentang gereja. Kenapa begitu? Ya karena sakramen tidak bisa dilepaskan dari kehidupan gereja. Gereja adalah suatu istilah yang menunjuk pada semua orang yang menjadi milik Tuhan, yaitu mereka yang telah dibeli dengan darah Kristus atau dibeli oleh darah Kristus. Sebenarnya ada banyak istilah yang dipakai untuk sebutan tentang gereja. Ada tentang keluarga Allah, tentang umat Allah, tentang orang pilihan, tentang mempelai Kristus, atau juga orang-orang yang ditebus, atau juga bahkan ada yang menyebut dengan sebutan Israel baru. Dalam kitab Perjanjian Baru, kata yang dipakai menunjuk pada kata eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Apa tuh artinya dipanggil keluar itu? Artinya orang-orang yang telah dipanggil keluar dari dunia orang-orang berdosa, atau pergi dari dosa, dari dunia dosa, dan masuk ke dalam wilayah anugerah Allah. Itulah gereja, eklesia, dipanggil masuk ke dalam wilayah anugerah Allah. Nah, orang-orang yang sudah dipanggil masuk dalam dunia anugerah Allah ini, mau tidak mau masih tetap hidup di dunia yang masih hidup ini. Saya, saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan yang ada di rumah masih hidup di dunia. Nah, tentu hidup dalam dunia anugerah Allah dan juga hidup di dunia tentu tidak mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, ada banyak hambatan, pencobaan. Oleh karena itu memerlukan pemeliharaan. Hidup dalam dunia anugerah Allah ini perlu dipelihara supaya tidak kehilangan anugerah Allah. Nah, gereja kemudian melakukan pelayanan yang bertujuan untuk memelihara anugerah Allah ini. Dan salah satu alatnya, medianya, sarananya, alat itu dalam bahasa Yunani-nya, dalam bahasa Latin itu apparatus, alat, itu menggunakan sakramen. Itu sakramen dan gereja hubungannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa
sakramen itu adalah salah satu sarana untuk memelihara anugerah Allah. Betul. Di tradisi Katolik kita kenal ada 7 sakramen. Sedang di tradisi Nasrani itu Protestan itu ada 2 sakramen. Sebenarnya bagaimana? Ya, memang di Katolik ada 7 sakramen, sementara di Protestan ada 2 sakramen. Kita masuk dari kata dasar sakramen. Sakramen dalam bahasa Latin yaitu sacramentum, yang artinya tanda sumpah setia prajurit Romawi kepada kaisar pada waktu itu. Oleh karena itu kata sakramentum itu kemudian diadopsi oleh gereja, digunakan untuk apa? Digunakan untuk menegaskan tentang pengukuhan janji atau ikrar Allah terhadap manusia. Ini melalui sakramen baptis misalnya, ketika seseorang diberi air, gitu, di sana ada tanda atau pengukuhan itu dari unsur dari Allah. Dalam perjamuan kudus mengingatkan juga tentang janji, pengukuhan janji serta ikrar Allah untuk menyelamatkan manusia. Sementara di pihak manusia melalui sakramen itu juga menyatakan ikrar atau janji untuk hidup menerima anugerah Allah dan hidup setia kepada Sang Pemberi anugerah. Itulah sakramen. Nah, kenapa dalam gereja Protestan tidak memberlakukan 7 sakramen, tetapi hanya 2 sakramen, yaitu baptis dan perjamuan kudus? 2 hal tersebut berangkat dari historis dalam Alkitab, yaitu perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hanya memerintahkan 2 hal yang wajib dilakukan. Sakramen baptis dasarnya adalah pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Sementara perjamuan kudus, Tuhan Yesus memerintahkan ketika perjamuan terakhir, Tuhan Yesus setelah mengambil roti dan mengambil cawan, kemudian ada kalimat, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Itu yang harus dilakukan, hukumnya wajib, sementara yang lain tidak. Artinya seperti misalnya pernikahan bukan masuk dalam sakramen, karena Tuhan Yesus tidak memerintahkan harus menikah, harus melakukan pernikahan. Tidak. Itulah dasarnya kenapa gereja Protestan hanya melakukan 2 sakramen. Nah, Pak Pendeta, ini kan kita masuk pada masa Paskah. Ya. Nah, berarti biasanya di dalam gereja Kristen Jawa sudah melaksanakan tradisi perjamuan kudus. Ya. Nah, kemudian ada yang melaksanakan di Kamis Putih, ada yang melaksanakan di Paskah. Nah, sejarahnya itu seperti apa perjamuan kudus sehingga GKJ Wonosari itu memilih melaksanakan di Kamis Putih. Nah, supaya jemaat tahu memaknai betul ketika mengikuti perjamuan kudus, terutama untuk Kamis Putih. Bagaimana? Ya, sebelum kita memasuki kenapa gereja kita memilih pelaksanaan di Kamis Putih, kita bicara dulu tentang sejarah perjamuan kudus. Yang pertama, kalau kita mau mencari kata perjamuan kudus atau istilah perjamuan kudus dalam Alkitab, kita tidak akan pernah menemukannya. Tidak ada di dalam Alkitab perjamuan kudus. Yang ada dalam Alkitab hanya dikatakan perjamuan Tuhan di dalam Injil Matius, kemudian perjamuan malam di dalam Injil Markus, kemudian perjamuan makan Paskah di dalam Injil Lukas, dan
di dalam surat Korintus perjamuan malam Tuhan. Itu yang pertama yang perlu kita ingat, bahwa tidak ada istilah perjamuan kudus. Perjamuan kudus atau terminologi perjamuan kudus itu baru muncul, ditemukan atau dipakai oleh para teolog setelah para rasul wafat. Namun yang kedua, perjamuan kudus yang kita kenal, yang kita selenggarakan saat ini memang memiliki latar belakang perjamuan Paskah saudara-saudara kita Yahudi. Ada hubungannya, latar belakangnya dari perjamuan Paskah Yahudi. Jadi perjamuan kudus itu berhubungan dengan sejarah perjamuan Paskah ya. Ya. Sebenarnya gimana sih sejarahnya? Ya, Paskah itu berasal dari kata Pesak. Pesak dari bahasa Ibrani yang artinya terlewati, melewati atau dilalui atau berlalu. Itu Pesak. Kemudian dalam bahasa Indonesia lebih banyak digunakan kata Paskah. Dasarnya berangkat dari kitab Keluaran. Di dalam kitab Keluaran pasal 12, di sana menjelang Tuhan memberikan tulah terakhir di Mesir, yaitu menghukum seluruh orang Mesir dengan cara apa? Anak-anak sulung akan dibunuh. Nah, oleh karena itu, sebelum tulah terakhir ini diberikan dan ini menjadi tulah penghabisan, di mana Tuhan kemudian pada akhirnya akan membebaskan penuh dari perbudakan di Mesir, Tuhan menyuruh agar setiap keluarga itu menyembelih domba. Dan darah domba itu harus kemudian dioleskan di pintu-pintu mereka, dengan tujuan malam pada saat Tuhan akan mengambil nyawa setiap bayi-bayi anak-anak sulung di Mesir, rumah yang pintunya diolesi dengan darah maka akan dilalui. Karena dilalui maka tidak terjadi kematian. Itu sejarah Paskah, awal mula dari kitab Keluaran. Nah, setelah betul tulah itu diberikan, Fir'aun kemudian dalam tanda kutip kemudian akhirnya menyerah, kemudian ya sudah silahkan pergi, karena sudah merasa tidak bisa menahan lagi umat Israel untuk tetap berada di Mesir. Akhirnya oke, silahkan pergi. Akhirnya inilah yang menjadi puncak pembebasan bangsa Israel dari Mesir, pergi. Nah, untuk peristiwa yang luar biasa ini, Tuhan menghendaki agar seluruh umat Israel secara turun-temurun mengingat akan peristiwa ini dengan mengadakan yang namanya perayaan Paskah atau perjamuan Paskah. Itu sejarahnya, sehingga secara turun-temurun setiap orang Yahudi pasti akan mengadakan perayaan itu. Tidak terkecuali Tuhan Yesus pada waktu itu, karena Tuhan Yesus juga terlahir sebagai orang Yahudi. Murid-murid Tuhan Yesus itu juga orang-orang Yahudi. Makanya dikatakan di dalam Injil Matius pasal 26, Injil Markus pasal 14, di dalam Lukas 22 dan Injil Yohanes pasal 13 dikatakan bagaimana ketika menjelang perayaan Paskah. Kalau dalam ketika Injil pertama dikatakan para murid yang kemudian di Injil Matius dan Markus, murid yang kemudian bertanya, kita mau menyelenggarakan
perjamuan Paskah di mana nih tempatnya? Sementara kalau di dalam Injil Lukas, Yesus yang menyuruh mempersiapkan. Kalau dalam Injil Yohanes hanya dikisahkan bahwa langsung Yesus dan para murid makan bersama dengan para murid itu, Yesus dan para murid dalam rangka perayaan Paskah. Itu yang dilakukan. Itu menjelang perayaan Paskah. Kenapa dilakukan Kamis malam itu? Kan kalau di dalam kitab Perjanjian Lama, orang Yahudi itu harus makan Paskah, perayaan Paskah ini selama 7 hari berturut-turut sampai sebelum perayaan Paskah. Perayaan Paskah akan dilakukan nih pada hari Sabat, yang namanya ibadah orang Yahudi pasti hari Sabat. Sementara hari Jumatnya Yesus tahu bahwa ia harus menghadapi sengsara dan kematian. Kapan lagi nih bisa makan bersama dengan para murid? Akhirnya Kamis Putih, Kamis malam itulah Yesus bersama murid melakukan makan atau perjamuan Paskah. Namun yang membedakan adalah perayaan perjamuan Paskah yang dilakukan Yesus dan para murid itu kemudian oleh Yesus diberikan makna baru. Bukan lagi membicarakan tentang pelepasan perbudakan Mesir. Meskipun maknanya sejajar berbicara tentang pelepasan dari perbudakan itu, tetapi Yesus memberikan makna baru, yaitu pelepasan manusia dari perbudakan dosa. Itulah yang kemudian dapat kita lihat ketika Yesus kemudian mengambil roti, memecah-mecah, kemudian membagikan kepada para murid sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sama ketika kemudian Yesus juga memberikan cawan yang berisi anggur. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan. Nah, berdasarkan itulah, berdasarkan peristiwa perjamuan Paskah terakhir Yesus dan murid-murid itulah, maka gereja kemudian melakukan atau mengadakan perjamuan kudus. Tujuannya apa? Untuk mengenang dan bersyukur atas pengorbanan Yesus. Pak Pendeta, ini kan kita sudah masuk pada Minggu Palmarum ya. Besok Kamis kita akan melaksanakan ibadah Kamis Putih. Nah, di GKJ Wonosari kan akan memilih perjamuan kudus suci, ibadah Kamis Putih. Nah, tolong diberikan dasarnya kepada jemaat supaya mempersiapkan diri dan nanti ketika melaksanakan perjamuan di Kamis Putih itu dengan memaknai secara benar. Bagaimana? Jadi ketika kita mengadakan perjamuan Kamis Putih di GKJ Wonosari, kenapa kita memilihnya? Kita mengenal yang namanya anamnesis. Istilah anamnesis dari bahasa Yunani, anamnesis. Apa tuh artinya anamnesis? Anamnesis itu artinya peringatan atau pengenangan. Nah, ketika ibadah masa Paskah, khususnya selama 1 minggu, mulai dari Minggu Palmarum sampai Minggu Paskah, gereja mengadakan ibadah-ibadah selama masa-masa itu. Tujuannya adalah apa? Untuk membawa jemaat melakukan pengenangan atau peringatan, membawa jemaat seolah-olah jemaat itu juga hadir pada masa itu. Oh, Dek Ben, pas Minggu Palmarum, Gusti Yesus numpak peldi, terus disubyo-subyo nganggo godhong palem. Iki kaya ngopo to?
Nah, seakan-akan jemaat juga ada di situ. Tidak terkecuali ketika kemudian Kamis Putih dikisahkan bahwa ketika malam perjamuan terakhir itu Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Setelah membasuh kaki para murid, Tuhan Yesus kemudian tadi perjamuan bersama, memberikan roti dan anggur. Kita diajak untuk seolah-olah kita juga ada di situ. Seolah-olah menghayati, mengenang peristiwa itu dengan tujuan supaya jemaat semakin dapat menghayati apa yang terjadi waktu itu sebagai kekuatan iman bagi jemaat. Kenapa dikatakan kekuatan iman? Karena melalui peristiwa itu, khususnya di Kamis Putih, kita ingat nanti kalau pada saat ibadah Kamis Putih, di sana Yesus menjelaskan tentang siapa toh dirinya, dan juga apa toh maksud tujuannya hadir ke dunia. Jadi jemaat itu diteguhkan betul tentang sopo to Gusti, siapa Tuhan, siapa Yesus, kenapa ia harus hadir ke dunia, untuk apa dia hadir dalam hidup. Jadi ini penting untuk meneguhkan tentang iman kita. Kamis Putih diadakan juga salah satunya adalah untuk anamnesis. Ya, Pak Pendeta, di perjamuan kudus Paskah ini anak-anak diperkenankan. Kenapa anak-anak itu bisa diperkenankan mengikuti perjamuan kudus, dan apakah media yang dipakai itu harus roti dan anggur seperti ketika perjamuan kudus biasa itu? Ya. Terima kasih Pak Wahyudi untuk pertanyaannya. Kenapa anak-anak boleh terlibat dalam perjamuan? Dan haruskah media perjamuan itu roti dan anggur? Ini tentu menarik hal ini, karena ini menjadi sebuah doktrin atau ajaran atau teologi baru bagi gereja-gereja Protestan pada umumnya. Kenapa anak-anak boleh kemudian terlibat dalam perjamuan? Kita bicara tentang sejarah Paskah Yahudi itu tadi kembali, bahwa yang namanya perjamuan Paskah pada saat itu ciri utamanya adalah apa? Pertama, keluarga. Ciri utamanya keluarga. Dan dalam perjamuan Paskah itu tidak dikatakan bahwa hanya orang tua yang harus melakukan, tetapi anak-anak pun dilibatkan dalam perjamuan Paskah Yahudi. Dikatakan kamu dan keluargamu. Jadi sekeluarga itu mengikuti. Supaya apa? Bukan hanya orang tuanya yang mengenang, menghayati peristiwa pembebasan perbudakan di Mesir, tetapi keturunannya juga ikut menghayati. Mereka juga akan terus terpelihara imannya kepada Yahweh, kepada Allah, kepada Elohim. Sama dengan kita. Hal itu juga perlu dipahami ketika kemudian anak-anak Kristen juga berhak untuk mendapatkan pengenangan tentang pembebasan hidupnya dari dosa, dengan ia mendapatkan pemeliharaan iman. Mungkin ada pertanyaan, loh Pak Pendeta, kan mereka masih anak-anak, mereka belum mengerti tentang perjamuan kudus, kan? Mereka belum tahu maknanya. Takut kalau mereka kemudian nanti sembrono, mereka tidak bisa menghargai roti dan anggur, itu kan sakral sekali. Nah, apalagi kemudian orang masih memberikan penafsiran terhadap surat Korintus, nanti kalau kamu sembrono akan mendatangkan hukuman. Pertama, kita bicara tentang anak-anak. Sebenarnya ada istilah yang dulu oleh gereja mula-mula juga dipakai, namanya paidokomunia. Komuni untuk anak-anak.
Artinya anak-anak juga boleh ikut perjamuan. Tetapi lambat laun kemudian ada pemahaman tentang usia akal budi dan juga transubstansiasi. Akal budi itu bicara tentang tadi, anak-anak itu belum memiliki akal budi yang benar, belum memiliki akal budi yang matang untuk ikut perjamuan, belum ngerti tentang makna perjamuan. Kemudian tentang transubstansiasi, roti dan anggur itu dulu dan sekarang juga masih ada gereja-gereja yang mengatakan bahwa transubstansiasi, roti dan anggur ini benar-benar ketika kita hadapi ini tubuh dan darah. Jadi Yesus itu betul-betul mewujud nyatakan tubuh dan darahnya dalam roti dan anggur itu. Sehingga itu kemudian membuat orang tidak boleh sembrono tadi. Hingga kemudian gereja beralih dari dulu sempat memberlakukan Paido Komunion kembali menerapkan Credo Komunion atau berdasarkan iman percaya yang dewasa atau CD. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah bicara tentang ngerti dan tidak ngerti. Apakah pasti orang yang kemudian usianya dewasa ngerti? Belum tentu juga. Orang yang kemudian semakin mengalami degenerasi tubuh atau fisik, misalnya kemudian lansia, dia pikun, kemudian sakit menua, dia kemudian juga terganggu secara ingatan, kemudian yang memang secara lahir, sejak lahir dia mengalami mental disable, mengalami cacat mental. Mereka tidak pernah akan bisa ngerti, atau kalau dulunya ngerti menjadi tidak ngerti. Jadi perjamuan kudus diterima bukan berdasarkan ngerti dan tidak ngerti, tetapi justru perjamuan kudus itu bukan diselenggarakan oleh manusia, tetapi perjamuan kudus itu yang menyelenggarakan siapa? Tuhan. Tuhan yang memberikan. Untuk apa? Memelihara. Nah, pemeliharaan ini sejak kapan? Loh, ketika anak itu sudah dimintakan baptis dan sudah diberi tanda baptis, berarti sejak saat itulah anak itu juga memiliki hak untuk mendapatkan pemeliharaan. Nah, namun memang kadang orang masih salah kaprah dalam menafsirkan surat Korintus itu. Padahal surat Korintus itu dulu ditujukan kepada orang-orang yang memang ketika mau mengikuti perjamuan, mereka itu salah menganggap perjamuan itu. Bayangkan pada saat itu yang namanya roti sama anggur itu makanan enak, makanan dan minuman yang sulit untuk didapat. Nah, ketika orang mau ikuti perjamuan, orang itu dari rumah sudah motivasinya adalah makan enak, minum enak. Kesempatan kan. Oleh karena itu mereka akan berlomba-lomba duduk di depan, mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan yang pertama. Dan ketika mereka mendapatkan yang pertama, mungkin tidak seperti zaman sekarang yang juga dicuil-cuil kecil-kecil, disloki kecil-kecil, tetapi mungkin hanya ditempatkan di wadah besar gitu. Dan juga seperti GKJ dulu yang masih pakai apa? Tuung gitu. Wah, ngambil rotinya kemudian yang banyak, yang besar, minum anggurnya, ya yang banyak juga sampai sampai gelek. Jadi justru waktu itu Rasul Paulus mengingatkan untuk nguji diri itu dalam arti motivasimu arep bujono ki arep mangan enak, ngombe enak, mangan okeh, ngombe okeh, apa arep akan menghayati anugerah Tuhan. Inilah yang menjadi dasar ketika kemudian kita bicara tentang anak itu juga mendapatkan hak untuk menerima pemeliharaan sejak ia dibaptis. Nah, tinggal bagaimana kemudian setiap orang tuanya itu mempersiapkan anak-anaknya.
Loh, maksudnya gimana? Nah, ini yang menarik juga dari sejarah Paskah Yahudi. Kalau Bapak Ibu nanti membaca kitab Keluaran pasal 13 ayat 8, di sana ada perintah Tuhan tentang yang namanya Haggadah Shel Pesach. Apa toh Haggadah Shel Pesach? Haggadah Shel Pesach itu artinya menceritakan kisah pembebasan. Kisah pembebasan bangsa Israel waktu itu dari tanah Mesir. Jadi setiap orang tua ketika makan Paskah itu ada satu tugas yang tidak boleh dilupakan. Bukan sekedar makan dan minumnya, tetapi justru di sana setiap orang tua harus mulai mengajarkan dek bingen. Orang Jawa bilang gitu. Dek bien, zaman bien, leluhur kita itu di Mesir dijajah dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan yang membebaskan. Sama dengan kita, setiap orang tua memiliki tugas untuk juga Haggadah Shel Pesach tentang pembebasan perbudakan dari dosa. Pembebasan dari dosa. Orang tua harus menceritakan, ketika kita makan roti ini, kita diingatkan kalau bangsa Israel dulu disuruh makan roti tidak beragi. Supaya apa? Mengingatkan tentang pahitnya hidup di perbudakan. Kita juga ketika makan makanan yang tidak beragi, kita juga diingatkan betapa kita menderitanya dijajah oleh dosa, mengalami kepahitan hidup. Kita mungkin di sini betul-betul masih belum bisa membayangkan bagaimana yang namanya roti tidak beragi. Kebetulan pengalaman saya pernah ke Yerusalem, di sana pernah disuguhi. Jadi yang namanya roti tidak beragi itu ya roti yang betul-betul jangan hambar. Memang nggak enak sama sekali. Asin enggak, manis enggak, asam enggak, pokoknya nggak enak sama sekali. Jadi itu menjadi penghayatan bahwa hidup ini tidak enak sama sekali, tak berasa sama sekali, kepahitan itu. Sama ketika kemudian minum anggur, kita diajak untuk ketika kita minum ini, kita mengingat akan darah Yesus. Ketika kemudian kita mengalami hidup sukacita, darah Yesus itu yang kemudian menjadi minuman yang enak. Ketika kita kecap, itu yang menyegarkan jiwa kita. Esensinya di situ. Nah, makanya ini nyambung juga dari pertanyaan Pak Wahyudi tadi. Haruskah itu medianya itu roti dan anggur? Memang tradisi Paskah Yahudi waktu itu roti, tetapi rotinya juga harus tidak beragi. Harus tidak beragi. Nah, kalau bicara tentang harus, sekarang bisa enggak zaman sekarang menemukan betul-betul roti yang tidak beragi di tempat kita, di Indonesia, di Jawa, di Gunung Kidul, di Wonosari, yang betul-betul tidak beragi. Artinya kalau bicara tentang sah tidak sah, berarti selama ini sebenarnya kita tidak sah, gitu loh. Kemudian anggurnya, anggur di sana dengan anggur di sini itu podo atau enggak? Mestinya beda. Di sini bahkan ada yang sudah dicampur dengan air, ya, supaya tidak nyegrak sekali dan lain sebagainya. Terus termasuk bagi mereka yang memang secara tubuh tidak bisa terkena anggur karena mengandung alkohol. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang media atau sarana, kita tidak boleh terjebak dalam hal simbol. Itu hanya simbol, itu hanya media,
yang menjadi lambang. Tadi kita tidak boleh terjebak dengan transubstansiasi, menganggap ini mistik, ini memiliki kekuatan magic, roti, anggur, sehingga kalau tidak itu juga tidak akan terjadi berkat. Apapun yang kita miliki, tetapi dapat kita hayati ketika memakan dan meminumnya itu sebagai bagian dari kepahitan, tetapi di sana juga ada unsur mengecap anugerah Allah. Bisa. Artinya kalau dalam situasi seperti ini menghadapi pandemi corona, tidak bisa mengadakan roti dan anggur, haruskah kita juga memaksa mengadakan roti dan anggur? Kalau tidak ada roti dan anggur berarti kita tidak perjamuan. Apalagi kalau kemudian sampai terjebak, kalau kita perjamuan tidak dengan roti dan anggur tidak sah. Nah, yang mengesahkan sah tidaknya kan bukan tentang ritualnya, bukan tentang sarananya, tetapi bagaimana hati kita dalam mengikuti perjamuan. Oleh karena itu, saya rasa tidak perlu diperdebatkan tentang alatnya, medianya, aparatusnya tadi, roti, anggur diganti ketela godhog atau nasi putih, hanya nasi putih, gitu. Tela godhog nih ya aja dikai uyah kan gitu, jangan dikasih uyah bawang ya sama saja nanti rasanya. Ataupun teh pahit gitu, air putih, gitu. Tidak perlu dipersoalkan, karena yang terpenting bagaimana kita menghayati Kamis Putih, menghayati bagaimana waktu itu Yesus membasuh kaki saya, ya, dengan nanti di setiap masing-masing keluarga saling membasuh. Tujuannya juga untuk mengingatkan wong Gusti Yesus wae kersa kuwijiki sikilku, kan gitu. Mosok aku ra gelem ngwisui bojoku, wong tuaku, anakku, kan gitu. Demikian juga saudara-saudara yang lain. Karena di dalam Kamis Putih di situ penegasan tentang Allah yang agung tetapi mau merendahkan diri untuk menolong kita. Termasuk yang terpenting adalah bagaimana kita menghayati Yesus yang mau menjemput sengsara dan kematiannya untuk kita. Ya, terima kasih Pak Pendeta Giovanni Bastian. Jadi percakapan ini sungguh bisa memberikan pencerahan bagi kami yang mempersiapkan di gereja, termasuk juga jemaat yang di rumah. Tentu ini sebagai sarana untuk mempersiapkan terutama di Hari Raya Paskah dan pelaksanaan Kamis Putih di besok minggu depan ini. Karena itu, terima kasih Pak Pendeta Wahyu. Terima kasih Pak Wahyu Nugroho dan jemaat. Demikian kiranya kita mempersiapkan diri untuk masa Paskah, Hari Raya Paskah, dan utamanya dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan perjamuan Kamis Putih. Mari orang tua mempersiapkan anak, demikian juga anak juga mempersiapkan diri untuk betul-betul bisa melaksanakan perjamuan Kamis Putih. Demikian saya Supater Mulko Prihadi pamit dari hadapan jemaat dan pemirsa semuanya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera.